Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga SIP dimanapun Anda berada. Senang sekali ya sahabat Seranda Uci Al-Naziha bisa kembali hadir menemani Anda di siang ini. Tentunya dalam program kesayangan kita semua ya, ada Beranda Perempuan yang hadir berkat kerjasama Radio SIP FM dan Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak dan keluarga ya. Dan pastinya 1 jam ke depan kita akan ngobrol ya bersama narasumber kita dari Salimah Kota Padang. Kali ini Uci hadirkan untuk Anda ada Ketua Departemen Dakwah PD Salimah Kota Padang, ada Dr. Weti Susanti MA ya, atau Umi Weti. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah lama kita nggak ketemu ya Umi ya. Iya sudah banget, lama banget ya. Lama banget. Ya Allah. Udah banyak perubahan ini ya Umi ya. Iya. Kalau Umi ke SIP udah ada sekarang ruang podcastnya ini ya. Warnanya juga sudah berbeda, warna hijau sekarang ya Umi ya. Masya Allah. Umi keren. apa kabar? Sehat ya Umi ya. Alhamdulillah. Anak-anak sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Uci gimana? Alhamdulillah. Masya Allah. Gak berubah-berubah wajahnya. Masya Allah, masih kecil ya. Kalau penelitian katanya sih usia segini masih remaja Umi. Wah, masih Usia 30-an tuh masih remaja awal. Remaja awal. Nah Umi Weti, hari ini kita akan ngobrol. Ini kayaknya ilmu banget ya untuk para orang tua ya barangkali. Yeah. Dewasa awal menjaga iman di tengah tantangan zaman. Betul. Ini kalau kita bicara tentang menjaga iman, kemudian juga ada tantangan zaman. Nah ini sesuatu yang mesti kita pelajari dengan baik, kita sikapi dengan seksama ya. Betul, karena ini buat para orang tua, hari ini semuanya itu serba cepat, serba praktis, informasi serba cepat berputarnya ya. Anak-anak juga lebih melek dengan teknologinya. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri ya untuk para orang tua, bagaimana menjaga kadar iman anaknya. Betul. Nah, di segmen pertama ini Umi, mungkin kita bicara dulu tentang apa sih urgensi pembahasan kita kali ini. Iya, silakan Umi. Baik, Ibu kasih kiat ya Dek ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah ya Dek ya, di puasa yang ke-7 ya. 7, betul. Allah pertemukan kita lagi di dalam siaran langsung ini ya. Sebenarnya kenapa Umi tertarik ya dengan materi ini, pure yang Umi alami hari ini di posisi inilah anak Umi hari ini. Kami terus belajar bagaimana bisa memberikan yang terbaik dan memberikan arahan kepada anak-anak kita nantinya, sehingga itu menjadi bahan modal atau ya, modal dasar sama dia untuk melanjutkan kehidupan ke depannya. Nah, materinya kan dewasa awal, menjaga iman di tengah tantangan zaman. Tertarik Umi karena di latar belakangi kita sama-sama mengetahui bahwa dewasa awal itu adalah masa transisi gitu ya. Yang kalau kita runtut sebelumnya itu usia anak remaja akhir. Di remaja akhir itu bagaimana seorang orang tua mampu memberikan arahan kepada anaknya, memberikan identitas jelas kemana arahnya anak ini gitu. Ketika orang tua berhasil di poin remaja akhir ini akan memudahkan orang tua untuk mengarahkan anaknya di masa dewasa awal gitu. Dan kita runtun juga sikit ketika masuk remaja awal gitu ya. Ketika anak berumur 12 sampai 15 tahun, itu kan masa-masa pubernya gitu ya, masa-masa istilahnya pencatian jati diri ya, pingin coba ini gitu ya. Ketika orang tua juga tepat dalam menghadapinya, insya Allah itu akan membantu nanti anak di posisi remaja akhir dan di dewasa awal gitu. Nah, kembali lagi ke materi kita ini, dewasa awal di posisi anak di bagian transisi. Dia ibaratnya bingung nih gitu, arahnya mau kemana nih gitu kan. Terus
tambah lagi tantangan zaman hari ini atau masalah-masalah yang kita hadapi ini, bagaimana anak ini nanti bisa bertanggung jawab, bisa mandiri, bisa menentukan karakternya nanti ya. Insya Allah akan bisa juga bagaimana sih pilihan hidupnya nanti ketika berumah tangga dan membangun diri menjadi mandiri, serta apa sih gitu ketika dia bisa nanti menghasilkan finansial ketika dia membangun rumah tangga nantinya gitu. Dan tentunya yang terakhir menemukan jati diri. Nah, di posisi inilah arahnya orang tua bekerja sama ya, pendidik utama untuk memberikan masukan, arahan, bimbingan kepada anak di posisi awal dewasa awal ini gitu. Nah, termasuk yang Uci bilang tadi ya, di sekarang adalah era teknologi, era digital. Nah, di sini tantangan bagi kita karena anak-anak itu rasanya di media nih bagus-bagus semuanya, tetapi di realitanya seperti ini nih yang dihadapinya. Nah, bagaimana anak ketika dia mampu memberikan hatinya itu ketika ada masalah, contohnya gitu ya, ketika dia di posisi itu. Nah, kita arahkan ada pondasi dasar yang mengingatkan kita, sebutlah surat Al-Ankabut, surat Al-Asr ya, ditegaskan bahwa kerugian bagi kita kalau seandainya kita tidak menjaga keimanan kita tidak beramal soleh, kita tidak melakukan kebaikan gitu ya, kita tidak menerima nasihat. Nah, itu juga kita berikan arahan ke anak kita dari orang tua yang terlebih dahulu ya, yang penting banget. Nah, itu juga salah satu latar belakang Umi untuk mengangkat materi ini, karena bagaimana nanti anak itu nanti insya Allah sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Kualitas keimanannya insya Allah menjadi modal dasar ketika dia mau melanjutkan kehidupan ke depannya gitu deh. Masya Allah. Jadi anak memang mestinya disiapkan tidak hanya untuk perkembangan di dunianya saja, tetapi juga sebagai bekalnya di akhirat ya Umi ya. Tentunya kehadiran kecanggihan zaman dan teknologi saat ini bisa harusnya kita jadikan sebagai sarana atau wadah bagi anak agar mencapai akhirat yang lebih baik gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita juga melihat ini merupakan sebuah tantangan nih ya Umi ya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti nih keluarga sih, kira-kira tantangan iman di zaman sekarang itu seperti apa aja gitu ya. Nah, tapi sebelum itu Umi, bagaimana sih kita selaku orang tua bisa memahami fase dewasa awal ini Umi? Ya, kalau dewasa awal nih melihat nih anak ini dia nggak mau kayak seperti di harus seperti ini loh, harus seperti ini, nggak seperti gitu ya, nggak betul itu udah lagi ya. Lebih cenderung kita seperti ini ya. Setelah Umi belajar ya membaca, apalagi itu hasil disertasi Umi. Contohnya masalahnya seperti ini. Dia mau sesuatu nih gitu ya, tetapi kita kurang setuju lah dengan kita. Nggak bisa kita langsung Umi nggak setuju dengan itu gitu ya. Kurang tepat kita gitu ya? Nggak setuju, nggak boleh seperti itu. Kurang nggak bisa karena kita memposisikan anak seperti itu. Umi rasa gitu ya, yang Umi rasakan gitu ya. Lebih cocoknya kita ketika dia milih ini. Alasannya apa nak? Coba jelaskan sama Umi gitu kan. Apa alasannya, kenapa maunya seperti itu gitu ya. Kita sebagai pendengar baik di situ. Nah, ketika kita mau istilahnya berbeda pendapat lah dengan anak kita, baru kita pelan-pelan masuk di situ gitu. Nah, kalau merasa anak kita itu merasa bisa, nah Umi kira kita kasih dia kepercayaan. Ini pointer juga di bagian era dewasa awal ini deh Uci. Kita beri kepercayaan kepada anak kita itu, bismillah dia bisa gitu ya. Jangan kita hanya mungkin kita berpengalaman dengan pengalaman kita masa lalu gitu. Kalau Umi seperti ini dulu loh gitu. Kalau ini nggak bisa kalau kita bawakan hari ini. Karena anak-anak itu ininya banyak, referensinya banyak hari ini gitu ya. Tidak hanya di keluarga saja gitu ya. Dewasa awal tuh lebih banyak dia di luar lagi setelah dia masa remaja akhir itu gitu ya. Kalau remaja akhir tuh kan posisinya dia apa teman tuh dia mau gitu kan. Misalnya teman lah dia yang diinikannya gitu kan. Nah, ketika di masa dewasa awal ini
anak juga melanjutkan bagaimana dia akan mencoba gitu kan, di situ ada posisinya pencapaian jati diri gitu ya, sehingga timbul kepercayaan diri sama dia gitu. Nah, kita selaku orang tua mendukungnya, jangan langsung mengkatnya atau melarangnya gitu. Nah, kalau remaja akhir atau awal, apalagi remaja awal masih oke gitu ya. Nah, kalau di dewasa awal ini kurang tepat, menurut Umi udah coba, dia akan istilahnya itu berseberangan dengan kita gitu. Nah, kita kasih dia ruang, nanti ketika sudah coba apakah itu hasilnya positif atau negatif, nanti kalau positif kita kasih support, reward gitu kan. Kita kasih penghargaan, kita kasih hadiah gitu. Itu sangat membantu anak banget gitu ya. Kita kasih arahan, kita kasih nilai-nilai edukasi gitu ya, nilai-nilai keislaman sama beliau gitu kan. Nah, ketika sudah kita kasih kepercayaan tetapi hasilnya betul yang kita bilang, nah itulah nak ya, makanya lebih bijak lagi kita untuk memilih sesuatu. Jangan bilang kan udah bilang, nggak bisa juga kita seperti itu sebenarnya gitu. Jadi kita itu lebih banyak ya teman diskusi lah gitu ya, berbagi kalau ini gimana, karena kan anak ini gini, saya udah dewasa nih, saya nak mau ini nih, karena saya udah dewasa nih, saya nak mau, dia mau saya ini kan gitu. Rata-rata anak di dewasa awal seperti itu bahasanya, ketika dia itu berseberangan dengan kita gitu, tidak sesuai keinginannya dengan kita, seperti itu. Tapi ini sepakat juga nih Umi, anak diberikan kepercayaan karena anak ini nggak selamanya bakal sama orang tuanya kan ya Umi. Ya, jadi dia harus belajar dari dewasa awal ini untuk misal mengambil keputusan atau menentukan ya pilihannya lah. Nanti hasilnya bagaimana, tentu kita sebagai orang tua yang akan nah ini lihat kan hasilnya seperti ini, berarti kalau seperti ini nggak boleh kayak gini ya. Nah itu kan dia akan belajar, ada proses pembelajaran di situ ya Umi ya. Secara umum kalau kita lihat di usia ini kan rata-rata udah masuk kuliah nih. Iya betul. Nah dia pinginnya, contoh nih kan ada termasuk kami yang ini juga tuh yang punya anak kuliah ya. Tapi masih ini keliru kita, sebaiknya kan kita kasih kepercayaan ketika dia mau keluar atau apa gitu kan. Nah ini pembelajaran bagi kita. Di samping itu apa balance atau gantinya, sehingga anak itu merasa dia itu dihargai gitu kan, pendapat dia itu betul gitu kan, kita support saja lagi, sehingga anak itu juga merasa percaya diri apa yang dijalaninya atau yang ditentukannya, sembari kita kuncinya adalah berdoa. Jadi 2 poin itu menurut Umi akan membantu anak ketika kita kasih dia peluang, kepercayaan ya, dan kita iringi dengan doa. Ketika dia sudah memilih apa yang dia mau. Itu masih banyak permasalahan-permasalahan yang akan dihadapinya. Contohnya saja masalah maaf muda-mudi gitu kan. Nah luar harus hati-hati, gak bisa langsung kan, gak bisa gitu. Kalau mama kok ini sama orang tua dulu kayak ini gak bisa hari ini ternyata gitu kan. Nah cuman kita kasihlah sentuhan-sentuhan agama gitu kan, itu akan membantu dia. Umi kira tidak hanya di proses dewasa awal ini saja, tapi sebelum-sebelumnya sudah kita berikan edukasi-edukasi. Dan itu sudah terekam di memori dia, tinggal lagi dia bagaimana menerapkannya gitu kan. Seperti itu. Masya Allah, ini PR ya buat para orang tua ini. Di samping kita ngasih kelonggaran, tapi tetap dalam pengontrolan gitu ya Umi. Betul. Nah ini anak dewasa awal tentu tidak akan selamanya bersama kita, tentu dia juga akan punya pilihan-pilihan hidup tersendiri. Nah disinilah kita mulai keluarga SIP ya untuk memberikan edukasi kepada anak. Dengan pilihan-pilihannya tadi, apa yang akan terjadi seperti itu ya, apa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, akan itu kita bayangkan ke anak gitu ya, biar dia mungkin di usia segitu seperti yang Umi Weti bilang tadi, dia merasa ini saya udah dewasa ini, saya udah punya hak untuk memilih gitu ya. Tapi kita nggak tahu di pengaruh zaman di sekarang ini nih, apakah pilihannya itu tepat atau enggak gitu ya. Nah mungkin Umi di segmen kedua nanti kita akan bahas ya Umi, tantangan iman di zaman sekarang itu seperti apa, dan bagaimana sih hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak ini tidak yang namanya iman pasti naik turun ya Umi ya. Nah bagaimana menjaga iman untuk anak ini ya di tengah
gempuran zaman yang serba canggih saat sekarang ini ya. Betul. Nanti akan kita bahas keluarga sip. Uci juga nantikan atensi Anda yang ingin bertanya ya. Silakan melalui chat WhatsApp atau telepon langsung juga boleh di nomor 082174597178 ya. Nanti Uci bakal balik lagi bersama Umi Weti dengan pembahasan selanjutnya. Tetap setia di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi di Beranda Perempuan ya, keluarga SIP, dan kita masih membahas topik yaitu dewasa awal, menjaga iman di tengah tantangan zaman. Ini untuk Anda yang mau gabung ya, mau sharing ya, mungkin ada yang punya anak ini ibu-ibu ya, Umi ya, boleh ya Umi gabung sama kita, mau cerita-cerita sama kita tentang mungkin perkembangan anaknya, gimana menjaga anaknya di pengaruh zaman sekarang gitu ya, boleh di chat aja atau telepon juga boleh di 082174597178 ya. Kita kembali ke Umi Weti. Tadi kita di segmen sebelumnya sudah bahas ya Umi, pengantar ya, bagaimana kita juga selaku orang tua memahami fase anak kita yang sudah masuk ke fase dewasa awal. Betul. Dan ternyata ini memang masa-masa saat anak mencari jati dirinya, yang udah mulai ngerasa kalau dia itu udah punya hak untuk memilih gitu ya. Tapi di era sekarang kita sebagai orang tua khawatirnya mungkin ada juga gitu ya, rada-rada banyak juga khawatirnya. Nah, gimana cara kita memahaminya? Tadi yang pertama Umi tadi bahas, tidak bisa kita langsung bilang enggak boleh, jangan, nggak bisa kayak gitu ya Umi ya. Kita harus ada alasan-alasan tersendiri. Kemudian kita juga bisa memberikan kepercayaan untuk anak terlebih dahulu tentang pilihannya, terus nanti mungkin tetap kita kontrol dengan sendiri di belakangnya, nanti bisa kita kontrol gitu ya, agar dia nggak salah dalam memilih gitu, agar pilihannya dia itu ketika salah bisa jadi pembelajaran gitu ya. Betul. Nah, di segmen kedua ini Umi, kalau kita lihat tantangannya, seperti yang disampaikan tadi, zaman sekarang ini udah canggih banget ya Umi ya, akan menjadi tantangan bagi pengaruh iman anak sendiri gitu. Nah, kira-kira apa sih Umi hal-hal yang menjadi tantangan terbesar iman anak yang memasuki fase dewasa awal ini Umi? Oke. Terima kasih Dek Uci. Tadi kita udah jabarkan ya bagaimana dewasa awal itu diberi tantangan, apalagi sekarang udah era digital gitu ya. Bagaimana anak itu pengaruh media sosial nantinya itu membandingkan hidupnya sehingga gaya hidup yang serba instan gitu ya. Namun kita juga menjadi pengingat kita lah ya, sebagai penguat lah bagi kita untuk mengingatkan anak kita, dan kita juga selaku pendidik utama terdapat dalam surat Al-Asr ya, tentang pentingnya waktu dan iman itu ya. Bagaimana kita tahu surat Al-Asr itu sangat penting sekali, bagaimana menggunakan waktu atau masa sehingga tidak sia-sia atau rugi gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, di situ jelas intinya bagaimana kita itu selaku orang tua memahami ayat surat Al-Asr itu ya. Karena waktu itu merupakan ibaratnya tuh, boleh nggak dibahasakan ya, sumpahnya Allah gitu ya. Bahwa waktu itu sangat berharga banget gitu kan. Nah, di sini masanya kita mengarahkan anak kita, apalagi posisinya posisi dewasa awal, agar masa atau waktunya itu tidak sia-sia gitu kan. Nah, tentunya cara tadi itu ya dengan cara yang asan, jadikan anak itu sebagai sahabat gitu. Jangan kita otoriter itu. Karena ketika kita otoriter itu akan menjadi perlawanan bagi anak kita. Bahkan maaf itu ya, ketika dari masa remaja, Umi dari remaja awal aja, dan remaja awal masa akhir anak itu memendam sehingga nanti di posisi dewasa awal memperlakukan anak juga seperti itu, dia bisa jadi lari dari kita gitu. Nauzubillah min dzalik, itu yang harus kita hindari gitu ya. Betul. Terus penekanannya juga di sini manusia gitu. Jadi kita sebagai hamba Allah tidak termasuk manusia yang merugi gitu ya. Kalau hidup kita tanpa iman, tanpa arah, tanpa kebaikan yang diarahkan ke jalan yang baik, itu rasanya sia-sia selalu kita sebagai hamba Allah gitu ya. Terus yang terakhir adalah
ketika kita terhindar dari kerugian itu, ada beberapa yang bisa terselamatkan bagi kita ya. Ketika kita amalkan, kita arahkan anak kita di posisi awal dewasa ini, masalah keimanannya ya, masalah ketakwaannya, terus amal solehnya, terus saling menasehati untuk kebenaran dan menasehati dengan kesabaran gitu. 4 poin ini itu kita ingatkan anak kita sebaiknya jangan di posisi usia 18 sampai 25 atau 30, tapi sebelum itu sudah Jauh kita sebelum itu, ingatkan juga. Ini loh gitu, Allah mengatakan loh gitu. Sangat rugi sekali kalau kita menyiakan usia kita yang terus berjalan gitu. Nah, ada beberapa pointer yang masuk pointer tantangan tadi ya Dek ya gitu ya. Sekarang ini kan udah masa dunia digital ya. Posisi bagaimana anak-anak ini kalau tidak terkontrol dengan baik, maka anak itu akan berada di posisi pergaulan bebas lah gitu. Nah, orang tua di sini lagi-lagi berperan ya. Contoh yang disampaikan oleh pemerintah kita itu sangat setuju, bagaimana maghrib itu udah di rumah gitu kan. Anak-anak kita itu juga sebaiknya diterapkan orang tua kepada anaknya ketika dia sebelum dewasa awal ini, sehingga ketika udah dewasa awal dia udah terbiasa seperti itu. Terus mengontrol anak dengan siapa dia bergaul gitu ya. Nah, ketika dengan siapa dia bergaul itu akan memudah anak untuk terbiasa nantinya, ini diarahkan orang tua, ini diarahkan Umi sama Abi gitu kan. Nah, dengan siapa? Yang tak kalah pentingnya agar anak ini tidak anak bergaul dengan bebas saja. Kita harus tahu anak itu berteman dengan siapa gitu kan. Satu atau dua lah gitu. Kalau seandainya bukan kita tidak percaya sama anak kita ya, tetapi kita juga butuh komunikasi dengan orang-orang terdekatnya, dengan siapa dan kemana dia bergaul ya. Sembari kita juga percaya kepada anak kita agar anak ini tidak pergaulannya itu bebas gitu Den. Terus yang harus penting banget adalah menanamkan kejujuran kepada anak, apalagi ini pengaruh media sosial hari ini, karena anak-anak lebih cenderung melihat, apalagi untuk anak-anak sekarang IG ya, TikTok ya Dek ya. Itu memang luar biasa. Dia menjadi perbandingan sama dia gitu kan, bahwa kalau di sama orang seperti ini kok, kayak orang itu dilihat di media seperti ini boleh kok gitu kan. Kalau kita nih terkekang gitu kan, dikasih aturan gitu kan. Nah, itu pengaruhnya itu tetap kita berikan penjelasan yang baik gitu kan, bagaimana anak ini bisa menerima dengan baik apa arahan kita itu. Terus ketika tantangannya lagi di era digital itu adalah anak itu akan istilahnya itu pengaruh dari pacaran ini ya, ibaratnya itu istilahnya tuh dia nggak pacaran, kan untuk hari ini dia pacaran tetapi dia berteman saja. TTM harus, gitu ya. Ya harus hati-hati kita, hati-hati betul. juga kita. Dan bolehlah kita sebagai orang tua melihat-lihat ya, sesekali gitu kan, chat anak kita gitu kan, tapi dengan cara yang etika yang bagus lah gitu ya. Tidak langsung saja, kalau dapat minta izin gitu ya. Nah, jadi secara tak ini satu saat dia akan ketika kita arahkan dengan baik, suatu saat orang tuanya perhatian. Tapi kalau anak yang negatif pemikirannya, mungkin bahasanya terkekang ya, salah diatur lah gitu kan. Seperti itu gitu kan. Nah, kalau seandainya ada yang lagi-lagi yang salah gitu kan, jangan langsung cepat-cepat kita istilah itu menjas anak lah gitu ya. Kita validasi dulu gitu ya, kita tanya dulu, nah baiknya seperti apa, kita kasihlah perbandingan, kalau ini seperti ini, kalau ini seperti ini gitu kan. Jadi anak sudah bisa di dewasa awal ini memilih dengan bijak kalau menurut Umi gitu. Nah, di sosial media kalau tidak hati-hati kita mengarahkan anak, sosok tauladan hari ini adalah anak akan salah kaprah. Contohnya saja, kalau untuk remaja itu dewasa awal itu kan sekarang kok
Korea-Koreaan ya gitu Oke. ya, gitu kan. Kalau kalau karena ada kasus yang Umi tangani gitu, ada remaja seneng banget dengan Korea ini gitu. Tapi walaupun pakaiannya secara Islami gitu ya, tapi dia karena pengaruh media itu tadi seneng dia melihat gitu kan. Makanya kita arahkan yang baik, yang seharusnya yang ditonton seperti apa. Kalaupun aktif di dunia perkontenan lah sekarang ya, di IG, TikTok dan di media yang lainnya, kita arahkan lah yang bermanfaat. Ada salah satu anak Umi arahkan, nak, potensinya apa gitu. Cobalah sesekali gitu kan, apa potensi yang ada di share di media, sehingga itu bermanfaat untuk yang lain gitu kan. Karena untuk hari ini bukan kita sombong atau kita membanggakan potensi kita, tidak, tetapi bagaimana niat kita itu berdakwah, ada nilai-nilai positif, ada konten-konten positif yang bisa diambil oleh orang yang melihat media kita, seperti itu. Jadi ada lebih kurang 3 tantangan yang harus kita jaga ketika kita menghadapi anak di dewasa awal ini gitu deh, sehingga dia tidak salah kaprah gitu. Ini harus menjadi perhatian khusus ya. Memang yang mengkhawatirkan juga mungkin apa sih kebijakan-kebijakan kita juga ini ya Umi ya, menggunakan teknologi. Semisal nih anak-anak sekolah sudah diperbolehkan memegang handphone gitu ya, karena semuanya serba melalui internet. Nah ini kan juga jadi masalah yang krusial nih Umi. Ya, gimana sih cara kita agar, karena anak SD aja sekarang udah pakai handphone gitu ya untuk komunikasi sama mereka gitu ya. Kadang tugas juga diberikan melalui WA misalnya gitu. Nah bagaimana nih Umi bentuk kontrol kita terhadap anak ini Umi? Kalau Umi bawakan ke diri Umi ya. Kalau Umi lebih ke ini, ke komunikasi yang baik lah sama anak gitu ya. Kita berikan, nah ini bahasa Umi yang simpel aja gini, nak, Umi tentu tidak serta merta atau keseluruhan menjaga apa yang dilakukan gitu ya, tetapi Allah ada ininya, timnya gitu, bahasa kekinian lah, CCTV Allah gitu ya. Siapa ada malaikat samping kiri yang mencatat kebaikan, yang samping kanan ya kebaikan, yang kiri keburukan itu. Jadi maunya yang mana gitu kan, ketika anak di posisi remaja akhir dan masa awal. Dan lagi-lagi penekanan, Umi percaya sama kepercayaan tadi ya. Contoh, siapa anak Habib, contoh Umi percaya sama anak Habib itu kan, bisa mengontrol mana yang baik dan mana yang bijak. Ketika anak di posisi SD contohnya, posisi ini kan bisa itu pengawasan yang sangat ini sama kita ketat itu. Kalau untuk belajar ya untuk belajar. Terus anak untuk dikasih kesempatan main game, kalau menurut Umi hari ini ya dibolehkan aja, karena itu adalah bentuk belajarnya dia, tetapi jangan terlalu berjam-jam gitu. Karena itu Umi juga belajar dari Ibu ini ya, Bu Hajah siapa? Dr. Aisyah Dahlan ya. Ini ternyata main game itu, kalau dulu orang main itu usia itu main layang-layang gitu ya, main apa lagi, main kalereng gitu ya kan. Tetapi untuk hari ini game itu, game yang bagaimana? Nah disitulah kontrol dari orang tua gitu kan. Kan banyak sekarang YouTube Kid ya untuk anak-anak ya ini di usia di bawah SD. Kalau udah SD gamenya yang seperti apa gitu kan, kita berikan edukasi gitu kan. Nah sebaiknya pengontrolan HP itu harus, kalau menurut Umi gitu kan, contoh penjadwalan kontrol HP, matinya jam berapa kalau anak usia remaja bawah. Kalau untuk masa awal enggak tepat lagi. Enggak cocok lagi gitu ya. Lagi gitu kan. Nah, tadi yang ditanyakan pengaruhnya bagaimana? Sekarang kan tugas-tugas melalui HP semuanya. Tetap dalam kontrol kita, apalagi untuk usia SMU, usia SMP itu kan ada grup-grup ya. Orang tua juga terlibat di sana. Nah, hebatnya pendidikan ini adalah kerjasama dari orang tua ya, sekolah dan masyarakat seperti itu. Nah, tugas kita setelah kita memberikan sepenuhnya kepada sekolah ya, tetapi kita tidak sepenuhnya saja, kontrol dari kita untuk bertanya bagaimana belajar tadi, apa tugasnya gitu. Terus bolehlah juga sesekali kita orang tua ini harus hebat dari anak kita sebenarnya gitu kan. Kita juga belajar apa sih, kan bisa terekam itu apa-apa saja yang dilihatnya, itu juga boleh kalau untuk usia remaja ke bawah menurut Umi gitu. Tapi kalau untuk anak dewasa awal ini kurang tepat kalau kita
mengekang, diambil HP-nya gitu kan. Razia Menjadi gitu bumerang ya. menjadi bumerang sama Betul, dia ternyata betul. gitu. Kita kasih aja edukasi dan penekanannya serta kepercayaan kepada anak, insya Allah itu akan menjaga anak kita gitu kan. Selalu kita kasih motivasi atau edukasi yang baik-baik, dan yang tak kalah pentingnya kita doakan anak kita gitu ya. Karena dari doanya seorang ibu lah anak itu akan insya Allah berada di jalan yang benar, gitu Nur Umi gitu ya. Iya. Selemah-lemahnya usaha itu kan doa gitu ya. Di cara bijak lah kita menghadapi anak di masa dewasa awal ini. Harus hati-hati banget. Kalau salah itu akan berpengaruh ke depannya kalau Nur Umi. Jadi mohon doanya juga diuji, karena Umi di posisi ini hari ini Umi terus belajar dan terus belajar bagaimana memberikan yang terbaik untuk anak gitu. Walaupun secara ininya kita sudah meneliti, sudah menulis, tetapi kalau realitanya kita hadapi itu butuh, kalau Nur Umi analisanya ya harus sabar, ikhlas dan redho kita gitu kan dengan apa yang dihadapkan. Contoh salah satu yang sederhana, yang apalagi anak laki-laki ya, contohnya aja merokok gitu ya. Merokok ini luar biasa pengaruhnya. Tapi kira kadang orang tua ya, ini apakah gagal saya gitu kan, kita menyesal diri kita. Memang dilihat 1, 2, 3 diskusi sama teman-teman, memang luar biasa pengaruhnya hari ini. Cuman bagaimana kita menghadapi itu dan memberikan arahan, lurusan kepada anak kita, edukasi kepada dia tentang merokok itu seperti apa, dalam Islam seperti apa, kesehatannya bagaimana. Nah lagi-lagi kalau Umi bahasa ini, satu saat Umi percaya gitu ya, Habib bisa gitu ya, ketika dia melakukan hal yang ini, Habib bisa melakukan yang terbaik gitu kan. Dan alhamdulillah itu terbukti kan. Kita cobakanlah itu, karena realitanya memberikan kepercayaan dan doa yang sangat kuat dari orang tua itu juga sangat membantu banget gitu. Dengan bahasa edukasi seorang ibu kepada anak gitu. Anak sekarang kalau dikerasin tambah keras gitu, nggak bisa. Kalau kita dulu dikerasin, dilacuin, tidak jadi masalah, tambah takut awak kan. Kalau sekarang tidak gitu, mungkin menjadi-jadi ya Umi ya. Lari dia gitu kan. Jadi itu menurut Umi gitu deh. Oke, Masya Allah. Nah tapi pertanyaannya nih Umi, kalau tadi kan kita melihatnya dari sisi orang tuanya nih Umi, artinya itu lingkungan ataupun dari internalnya lah gitu ya. Nah apakah serta-merta krisis iman anak ini lebih banyaknya dari lingkungan luar, atau ada pengaruh juga dari lemahnya fondasi di rumah nih Umi? Nah kalau analisa Umi, yang sangat penting adalah pondasi dari dalam gitu ya, karena dia tuh nggak instan sebenarnya ya. Memberikan anak arahan yang baik ketika dia di dewasa awal ini tidak hanya simsalabim gitu, butuh proses dari anak sebelum-sebelumnya gitu kan. Bagaimana orang tua itu harus punya visi dan misi yang kuat, memberikan edukasi pendidikan yang baik, karena orang tua itu kan pendidik utama yang menentukan gitu ya. Materi yang harus disampaikan kepada anak itu materi apa, yang terutama itu adalah materi tauhid ya. Dan materi tauhid itu sebenarnya kalau dalam penelitian Umi, disertasi ini sebelum pencarian jodoh itu udah kita persiapkan. Terus sebelum kita hamil gitu ya, dalam proses hamil gitu kan, termasuk mempengaruhi. Contoh masalah terbiasa nggak kita sholat ketika hamil, terbiasa nggak kita sholat terbiasa nggak kita baca Al-Quran ketika hamil. Itu menurut Umi sangat mempengaruhi anak untuk pertumbuhannya tuh selanjutnya gitu ya. Cuman kan ada juga pengecualian ya, hidayah orangnya 1, 2, 3 ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Walaupun dari sebelumnya pondasi di rumahnya kurang ini, tetapi ketika berada di lingkungan yang super baik, bisa merubah anak itu. Tapi lebih dominan itu menurut Umi adalah yang sangat dijaga itu adalah edukasi atau pendidikan yang kuat, yang penuh dengan ketauhidan, keimanan, kerjasama antara kedua orang tua atau orang yang berada dalam keluarga itu. Baik itu ada mama mertua, ada papa mertua,
ada ponaan. Jadi kita satu visi dan misi bagaimana menciptakan keluarga yang baik, kita pendidikan yang baik terhadap anak gitu ya. Tidak hanya serta-merta saja bisa, kita juga berkaca gitu Dek. Kenapa anak seperti ini? Kita juga berkaca kepada diri kita dan bagaimana proses yang kita lakukan sebelumnya seperti itu. Jadi kalau menurut Umi adalah ketika di dalam rumah tangga itu prosesnya baik ya, apalagi anak itu terbiasa, ibadahnya bagus ya, perilakunya bagus, etikanya bagus, attitude-nya bagus ya, itu akan atau sosialnya bagus ya. Karena di masa sosial itu juga orang tua juga mempengaruhi itu, membiasakan mengenalkan anak dengan masyarakat gitu ya. Ketika itu diarahkan sama orang tua, itu juga akan memudahkan anak di lingkungan nantinya gitu. Butuh banyak juga sih tantangannya gitu kan, bagaimana orang tua itu bisa mengkombinasikan antara kuatnya pengaruh keluarga juga kuatnya pengaruh lingkungan yang positif gitu ya. Kalau ada berseberangan, lagi-lagi kita sama-sama mencari jalan tengahnya sehingga anak itu tidak merasa luka lah gitu ya. Jadi proses dalam dia bertumbuh itu dia tidak merasa luka lah gitu. Dia ada penuh kebahagiaan, penuh dari tantangan, arahan, terus ketegasan, kedisiplinan, kejujuran itu. Yang kuncinya itu adalah penanaman nilai-nilai tauhid, itu sangat penting banget gitu. Tidak hanya ke anak saja, tetapi yang kuncinya juga dicontohkan oleh orang tua yang bersangkutan gitu. Nasihat aja nggak cukup tanpa ada keteladanan ya Umi ya. Gitu. Oke, Masya Allah. Jadi memang awal mula kuatnya iman anak itu emang dari fondasi dalam rumahnya gitu ya. Bagaimana orang tuanya membentuk keimanannya, sehingga ketika dia berbaur keluar pun insya Allah kalau fondasinya udah kuat, insya Allah kalau di lingkungan manapun dia berada tetap imannya akan ini ya Umi ya, akan stabil gitu ya. Apalagi dengan komunikasi yang dibangun selalu sama orang tuanya gitu ya Umi. Jadi ini contohnya gini, satu lagi deh dibahas itu contoh kebiasaan kita makan bersama gitu kan. Betul. Itu kan banyak nilai-nilai agama yang harus kita berikan ya, kita arahkan kepada anak. Contohnya bagaimana baginda Rasulullah SAW makan pakai tangan apa, terus baca doa, duduknya seperti apa, terus ada kebersamaan gitu. Ketika itu didapatkan sama anak, ya, insya Allah ketika dia dewasa awal ada kerinduan, walaupun dia nongki-nongki sama teman-temannya, itu ada kerinduan dia balik ke keluarga gitu kan. Nah di situ kita masukkan juga nilai-nilai keislaman ya. Minimal tidak baca doa gitu kan, baca Bismillah. Nah ketika dia keluar ke lingkungan ini dan dia terpakailah sama dia gitu ya, itu salah satunya juga selain ibadah gitu ya. Oke, jadi refleksi untuk orang tua juga ini ya, pertanyaan ke diri kita, apakah kita sebagai orang tua sudah menjadi contoh ini, keteladanan bagi anak gitu ya, soal keimanan ini, terus juga kita lebih banyak mengkoreksi atau ngedengerin anak nih gitu ya Umi ya. Kadang kalau anak selalu dikoreksi tanpa kita dengarkan pendapatnya, dia juga bakal klipnya bakal balik lagi gitu ya Umi ya, bakal membal ke kita lagi gitu. Nah terus juga kedekatan emosional kita sama anak ya Umi ya. Kedekatan emosional gitu kan, dikunci dengan ketauladanan tadi gitu kan. Betul. Bagaimana anak akan melakukan kebaikan tetapi yang nampak orang tuanya tidak melakukan kebaikan, apa yang diarahkan orang tuanya itu kan minim sekali akan dilakukan anak gitu. Berharap contohnya lagi sholat berjamaah lah gitu, tapi orang tuanya tidak sholat berjamaah. Jadi bagaimana ada ibaratnya, jangan anak itu merasa kosong lah gitu, kosong batinnya ketika diberi arahan-arahan tetapi yang menjadi tauladan dia tidak ada gitu kan. Seperti itu. Oke, jadi harus jadi contoh ini ya orang tua bagi anaknya. Amin, gitu ya. Kalau kita ingin menjaga iman anak di tengah tantangan zaman seperti saat sekarang ini, pertanyaannya memang kembali ke kitanya. Kita sebagai orang yang memberikan pondasi untuk anak udah betul belum ya? Udah memberikan teladan yang baik apa belum gitu ya? Makanya ini harus diintrospeksi lah ke diri kita masing-masing sebagai orang tua ya Umi ya. Oke. Cuman juga ada juga Dedek, kalau kita berkaitan membahas tentang dewasa awal ini bisa juga kita kaitkan dalam surah Al-Ankabut itu, ada ayat 2-3 itu bagaimana
ketika kita berproses, baik itu orang tua maupun anak, pasti ada tuh ujian-ujiannya, ada Ujiannya. masalah-masalahnya. Betul, Di betul, situ betul. kita kembali lagi dalam bentuk ujian yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita, itu karena bentuk sayangnya Allah kepada kita. Untuk naik kelas ya Umi Iya, ya, naik kelas. naik level. Iya, Mhm. ya terkadang anak contohnya nih, dia orang tuanya seperti ini, tapi bagaimana dia bisa menerima gitu, bisa dia mengontrol emosinya gitu kan. Nah ini yang diinikan orang tuanya, dan dia bisa memvalidasi lah untuk ke arah yang baik lah gitu ya. Ya. Sembarinya tetap diberikan arahan yang dibilang tadi, kita menasihati dengan kebenaran, kita menasihati dengan kesabaran, seperti itu. Kebenaran dan kesabaran. Gitu. Masya Allah. Ini mungkin kita bakal break dulu ya Umi ya, karena ini bagus banget pembahasannya nih keluarga Sip ya. Kita akan lanjutkan kembali nanti di segmen ketiga ya Umi. Oke. Dan keluarga Sip juga buat Anda yang ingin sharing, mau curhat mungkin atau mau Boleh. bertanya boleh ya Boleh. seputar pendidikan anak. Di tema kita kali ini adalah bagaimana kita menjaga kekuatan iman anak ya di tengah arus zaman saat ini ya. Iya, betul. Silakan di chat atau di telepon ya, di WhatsApp kita di 0821 7459 7178. Nanti Uci bakal balik lagi keluarga Sip. Tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kita sudah di segmen terakhir ya keluarga Sip untuk beranda perempuan kali ini, dan kita masih membahas ya topiknya yaitu dewasa awal menjaga iman di tengah tantangan zaman bersama Ketua Departemen Dakwah PD Salimah Kota Padang, ada Umi Weti Susanti ya, Dr. Weti Susanti MA. Nah, Masya Allah. Nah keluarga Sip, kita kembali ke pembahasan kita bersama Umi Weti ya Umi ya. Kalau kita lihat di hidup ini nggak akan terlepas dari yang namanya ujian ya Umi ya. Betul. Termasuk dalam hal menjaga keimanan pun kita ngerasa kita sudah memberikan pembelajaran, keteladanan yang baik pun soal iman ke anak gitu ya. Pasti ada ujian-ujiannya gitu ya Umi. Nah seperti apa sih Umi melihatnya Umi ketika misalnya, ini contoh sedikit saja ini Umi. Misal kita sudah menjadi yang terbaik lah untuk anak, jadi contoh gitu ya. Dan kita juga sudah berkomunikasi yang baik dengan anak, memberikan nasihat, edukasi segala macam untuk anak. Tapi nyatanya mungkin di luaran sana anak kita bertindak atau bersikap di luar yang kita inginkan. Nah, di luar yang bersikapnya maksudnya mungkin bisa mengarah ke hal-hal negatif. Nah, ini seperti apa kita memandangnya dalam Islam Umi, ujiannya ini? Oh iya, bisa kita ambil sandaran kita untuk penguat bagi kita, referensi kita ya sebagai orang tua, begitu juga anak. Umur di dewasa awal ini, dek surah Al-Ankabut yang dibilang tadi ya, ayat 2 sampai 3 dinyatakan artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman. Nah, tidak itu saja, tetapi Allah akan berikan ujian kepada hamba-hambanya gitu. Nah, ketika kita bawakan di anak usia dewasa awal ini, kita udah merasa inilah gitu, hebatlah rasanya. Ternyata di luar sana tanpa ini kita belakangan tahu anak kita melakukan kesalahan contohnya. Apa yang harus kita lakukan, kan seperti itu ya. Yang pertama ya, kalau membawakan diri pertama kita beristighfar kepada Allah Ta'ala ya, tentu kita berserah diri kepada Allah, minta ampun kepada Allah gitu ya. Ini mungkin salah satunya adalah kelalaian kita, masalah kelalaian ibadah kita atau bagaimana ya, atau meningkatkan keimanan kita gitu kan, Allahu alam. Nah, sembari kita juga berdiskusi sama anak, apa permasalahan, jangan langsung dimarahi anak itu, dan lihat waktu yang tepat ya. Silakan dia ke rumah dulu, jangan langsung diajak diskusi lalu dimarahi. Silakan seperti biasalah ya, rutinitas yang dilakukannya. Contoh dia ke rumah, kita kasih dia kesempatan nanti di waktu yang tepat. Nah, coba terapkan seperti ini. Kalau anak laki-laki contohnya, nah kita ajak dia makan gitu kan. Kalau udah kenyang perutnya gitu kan, di situ. Nah, ini diskusi dapat informasi ini gimana? Apakah iya? Lebih kita bertanya gitu. Kalau untuk anak dewasa awal, jangan langsung to the point. Jangan langsung to the point kita sama anak kita gitu kan. Lalu dia bercerita ya. Nah, di situ ada kesenjangan tadi, lagi-lagi kita masuk di sana dengan cara yang ahsan gitu ya. Walaupun kita marah, tetapi marahnya tuh tegas gitu kan kepada anak kita. Bolehlah kita kasih
agak ditingkatkan sedikit ya, karena itu salah gitu ya. Ya. Nah kalau itu terulang lagi, Umi bolehlah kalau bahasa Umi gak redo gitu Iya. kan. Bolehlah kalau bahasa hari ini gitu ya. Iya. Cobalah nanti ini gitu kan. Umi redo gitu kan. Jadi Umi maunya seperti ini, besar harapan Umi seperti ini. Nah itu yang, dan insya Allah itu akan membantu, walaupun ada saatnya dia agak lengah sedikit dari masalah yang ada itu. Kuncinya kan ada 2 poin ya. Pertama, kita bersifat kepada Allah, kita tanya baik ya, kita validasi baik. Setelah itu kita kasih kepercayaan lagi, kita doa kepada kalau Allah bahwa anak kita itu bisa keluar dari masalah yang ada seperti itu. Umi mendoakan kok itu. Jangan kita menambah atau memperkeruh masalah yang dihadapinya. Seperti itu. Kita lebih kepada mencarikan solusi kepada anak kita sehingga dia merasa nyaman gitu. Karena di pointer ini masalah-masalah yang dihadapi oleh dewasa awal ujiannya itu di sini masuk pointer yang adik bilang tadi ya. Ketika dia menghadapi masalah yang dihadapi di luar sana gitu kan. Bagaimana dia itu bisa menghadapi kekecewaan itu dengan kebaikan gitu kan, dengan penuh kesabaran. Kita berikan kesabaran, kita sabar dan memberikan penekanan arahan kepada anak kita bagaimana ujian itu istilah sunatullah lah gitu ya. Jangan merasa kita kan setelah kita kasih pencerahan dia akan merasa bersalah itu. Biasanya anak seperti itu. Anak yang mau diarahkan, anak yang arahnya itu mau dikasih kebaikan, dia menyesali gitu kan. Dia menangis gitu. Kasih dia ruang, waktu untuk dia nangis gitu kan, untuk berpikir. Nah, sembari terakhir kalau menurut Umi sambil kita pantau kontrol, kita berdoa gitu kan. Di 5 langkah itu insya Allah akan membantu anak kita di jalur yang baik lagi gitu kan. Macam-macam permasalahan. Contohnya mungkin di usia ini anak udah berkarir, mulai ada usaha contohnya gitu kan. Banyak juga ya anak di usia umur 19 ini udah ada usahanya gitu. Tetapi ketika Allah kasih ujian mungkin gagal gitu kan. Lagi-lagi kita kasih masukan, arahan. Ini karena kegagalan itu adalah bukan sebuah akhir dari semuanya gitu kan. Kita berikan lebih ke ini aja, motivasi, arahan dan kontrol. Lagi-lagi jangan kita menggas atau mengancam lah gitu ya, karena itu menurut Umi itu akan merusak mental anak ke depannya. Kalau menurut kita mungkin itu iya, tapi kalau menurut itu tuh mengganggu. Sebaiknya kita itu hindarilah mengancam dan menjas anak atau menyudutkan anak gitu ya. Kita kasih motivasi yang sangat tinggi bahwa yakinlah dengan adanya ujian ini, dengan dibalik permasalahan ini Allah akan berikan yang terbaik. Sebaik-baik perencanaan itu adalah, kita berikan penekanan, sebaik-baik perencanaan itu adalah rencananya Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi ujian naik level ya, Umi ya. Ujian naik level, bagaimana keimanan kita itu tetap terjaga gitu kan, dengan permasalahan atau ujian yang di hadapan Allah. Gitu. Oke, Umi, di segmen terakhir ini Umi, karena kita juga diburu waktu ini ya Umi ya. Singkat saja Umi, apa sih pesan dari Umi nih untuk para orang tua ataupun para remaja atau dewasa awal yang lagi denger nih hari ini Umi, untuk topik kita hari ini? Silakan Umi. Oke. Masya Allah, tabarakallah ya. Dewasa awal ini merupakan masa-masanya transisi yang cukup baik, perhatian yang perlu perhatian dari orang tua, terutama juga bagaimana bisa memberikan yang terbaik kepada anak di usia ini, rentan 18 sampai 30 atau dalam pendapat yang lain umur dewasa awal ini 19 sampai 25. Di situ kita bekerja sama sebagai orang tua bagaimana memperkuat keimanan kita, memperkuat pilar ibadah anak itu, sehingga anak tidak lengah walaupun dalam hari ini ya ada pengaruh dunia digital itu sangat berpengaruh sekali. Tetapi kalau anak kita berikan ruang untuk bisa berdiskusi, berbagi dengan kita, kasih dia kepercayaan, kasih dia kesempatan untuk melakukan hal-hal positif, insya Allah anak kita akan terjaga
dengan modal dasar tadi, sholatnya tidak tinggalkan, insya Allah anak kita akan terjaga dengan pergaulan, dengan sikap perilaku, dengan ujian-ujian yang ada, dia bisa mampu melewatinya. Mudah-mudahan bagi anak-anak, adik-adik atau orang tua yang mendengarkan ini, kita bekerja sama untuk lebih baik, lebih memperbaiki diri. Bagaimana kita selaku orang tua juga lebih baik memberikan pelayanan edukasi, pendidikan, bimbingan, arahan kepada anak kita. Begitu juga anak di usia ini awal di masa awal, mudah-mudahan ini terbantu dari materi yang Umi jabarkan, sehingga kita insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Iman kita terjaga, lisan kita terjaga. Amin. Sehingga kita bisa mampu mengarungi kehidupan ini sehingga mendapatkan titel takwa di mata Allah Amin. Ta'ala. Amin ya rabbal Sekian, alamin. alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali obrolan kita bersama Umi Weti ya hari ini, keluarga SIP, tentang menjaga iman di tengah tantangan zaman ya, bagi orang tua yang memiliki anak yang berada di posisi fase dewasa awal ya, karena ini memang sebuah tantangan besar di mana iman anak ini nggak tumbuh dari kontrol semata ya Umi, ia tumbuh dari teladan juga dan dari kedekatan kita sebagai orang tua dengan anak, dan juga dari doa yang tidak pernah putus seperti yang disampaikan Umi Weti ya. Oke, itu dia obrolan kita hari ini. Terima kasih Umi atas waktunya, sudah jauh-jauh ke studio kita ya hari ini. Masya Allah. Karena kangen nih sama Kangen Uci, ya, udah lama betul, banget. betul sekali. Di Beranda Perempuan juga udah lama nggak siaran bareng Iya, Umi Weti ya. Dan karena alhamdulillah. berseberangan waktunya ngajar. Betul gitu ya. sekali. Sekarang udah pindah ke hari Rabu di Hari jam Rabu. 11 siang ya. Iya. Oke Umi, semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Umi ya. Insya Allah. Sehat-sehat selalu Umi, dan Amin. salam untuk keluarga juga ya Umi ya. Insya Allah. Dan keluarga SIP juga terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan program Beranda Perempuan hari ini bersama Salimah Kota Padang ya, peduli perempuan, anak dan keluarga. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, termasuk juga untuk yang membawakan ya. Dan insya Allah kita ketemu di episode selanjutnya di Rabu pekan depan jam 11 siang tentunya. Saatnya Uci dan juga Umi Weti pamit dari ruang dengar Anda. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.